saya nyatakan bahwa saya tidak percaya pengadilan yang ada di Indonesia yang mengadili kasus tanah rakyat kecil apalagi. Tidak percaya. Tidak percaya itu bukan lembaga itu, tetapi karena orang-orangnya jika tidak berubah, mereka tidak bisa berbuat adil dan jujur dan benar di peradilan itu, maka sampai kapan saya tidak percaya. Sehingga saya sudah ajukan gagasan besar dan sudah banyak orang tahu, dan saya punya think tank sudah ada. Kita akan bentuk satu lembaga yang cepat, lembaga ad hoc. Artinya lembaga itu tidak susah lama. Kalau belum sampai merupakan satu pengadilan, cukup lembaga. Oke, kita sepakat 5 tahun selesaikan kasus ini aja dulu sebagai contoh. Jika lembaga itu berhasil 5 tahun 100.000 kasus diselesaikan, maka kita bisa perpanjang sampai tahun 2045, tahun 100 tahun Indonesia merdeka. Apa yang paling penting supaya lembaga itu bisa bertindak sesuai dengan yang kita harap bersama? Data itu. Data itu kan ada validitasnya, valid, reliable, reliabilitas, dapat dipercaya. Sudah valid, tidak dapat dipercaya, orang bohong. Valid betul valid. Itu yang sering terjadi, manipulasi data. Nah, data yang dikeluarkan oleh FKMTI ini satu, valid, otentik, atau adekuat, lalu reliable, dapat dipercaya. Artinya, siapapun juga orang yang benar di Republik ini, atau orang yang tidak benar bikin diri jadi benar, dia akan akui data itu. Nah, kalau dengan data yang super benar ini, tidak butuh pengadilan yang model itu. Ya. Tidak dibutuhkan. Mulai dari pengadilan negeri tinggi sampai ke banding, kasasi dan peninjauan, tidak butuh. Itu dibutuhkan, tetapi tidak di saat negara dalam keadaan darurat agraria. Nah, jika pengadilan itu sudah ada, bapak-bapak senang. Saya kasih contoh sekarang. Saya hakimnya, ini anggota semua. Mana data? Masuk di meja, ini contoh saja. Periksa data. Oke, bapak-bapak, 3 hari ya. Setelah data beres, putuskan. Sekali putus menang itu tidak ada banding. Tidak ada banding. Mengapa sampai harus begitu, Pak? Bapak bisa bayangkan kalau korban mafia tanah ini dari Papua, tengah hutan, pengadilan negeri, dia kalah, dia harus banding di Jayapura atau ibu kota Papua Barat, Manokwari. Dia harus ke Manokwari, pengadilan tinggi, kalah lagi atau dikasih menang, terus kembali ke Jakarta. Berapa banyak uang yang dia pakai, padahal dia kalah lagi. Apakah saya ini sementara menghina negara saya? Tidak. Saya justru lagi membela negara saya. Buat apa saya harus capek saya bicara keras kalau saya menghina negara saya sendiri? Iya Pak Yanes, tapi ini kan the Rechtsstaat, negara hukum. Negara hukum yang melaksanakan hukum yang salah. Kalau Anda putuskan semua orang yang bermasalah di tanah ini salah. Nah, jadi bapak-bapak nanti sebentar dilanjutkan dengan pembuatan data ini biar capek sedikit. Tetapi itu manfaatnya besar. Nanti kembali di sana, saya sudah telepon Pak Joni tadi, sudah minta restu dari Bapak Agus dan Bapak Budi. FKMTI akan bentuk FKMTI juga di sana. Dan insya Allah kalau saya punya waktu cukup, saya akan ke sana melalui Kapolri. Tentunya saya minta kasih tahu Kapolda, saya akan selesaikan dulu beberapa sengketa yang ada di sana. Minimal buka pencerahan kepada orang-orang bahwa selama ini kita salah. Nah begitu ya, jadi ini kan masih ini menyangkut data ya Pak. Betul. Ya, jadi betapa penting data itu. Nah saya sendiri kalau dibilang, Pak Yanes bisa nggak urus ini? Ya kalau dibilang, saya pun juga tidak mungkin ajarin Bapak, karena saya juga tidak ahli dalam bidang yang satu ini. Mungkin sama-sama dari Pak Ismet ada teman ini. Ya, jadi begitu. Jadi saya penjelasan ini sekali lagi betapa pentingnya data yang sementara Bapak-bapak diajarin di Forum Korban Mafia Tanah Indonesia di sekretariatnya di Jalan Sehat nomor 6 ini. Nanti Bapak balik, tetap kita jadi visi besar saya itu tidak hanya menolong korban mafia tanah yang ada di Muara ini. Tadi malam dalam rapat Bapak-bapak sudah kasih tahu ada kemungkinan 11 atau 12 kabupaten atau kota di sana. Saya akan kumpul itu semua. Saya minta fasilitasi Pemda. Kenapa nggak boleh? Ini negara kita.
Dan kita lebih bela negara. Yang nggak boleh itu siapa? Adakah aturan undang-undang larang untuk kita tidak boleh kasih kumpul orang untuk berbuat baik di negaranya? Tidak ada. Makanya saya akan ke sana. Ya, untuk membantu. Ini sekali lagi ya, bicara saya yang banyak ini menyangkut data. Akan terjadi juga FKMTI ke depan. Saya juga akan minta itu dan kemampuan yang ada buat saya kepada Bapak Presiden untuk izinkan pilihlah lembaga-lembaga yang diakui di Republik ini, kita uji data dengan FKMTI. Kalau lembaga-lembaga terhormat itu sudah ada uji data dengan FKMTI dan taruhlah bahwa FKMTI menang, berarti data FKMTI itu yang dapat dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus besar. Tanah. Begitu ya Pak ya, menyangkut data. Kira-kira begitu. Ya. Bapak Agus, terima kasih. Baik. Gimana Pak? Ada pertanyaan ke Pak Yanes? Kan gini, sekarang ini udah berjalan. Pak Yanes tadi mengingatkan bahwa data itu penting yang disampaikan Pak Budi tadi. Karena dengan data yang valid, yang benar, yang bisa dipercaya, kalau ikut pengadilan sekarang kan bisa juga kalah. Kan gitu, bisa juga. Ya kan? Nah Pak Yanes mengingatkan kita itu mendorong pengadilan yang sekali aja. Jadi kayak Bapak misalnya di Muara Enim, nanti ke Palembang. Ya kan? Dari Palembang kemana pengadilan tingginya? Palembang ya, berarti pengadilan negerinya di Muara Enim. Terus ke Palembang, dari Palembang nanti ke Jakarta. Nah itu aja udah jauh kan Pak? Betul kan? Nah apalagi kalau yang di Papua yang tadi. Nah Pak Yanes mendorong supaya proses pengadilan seperti ini tuh satu kali saja. Nah kuncinya datanya Pak Ismet harus valid. Nah padahal pada kenyataannya di lapangan ada yang datanya betul-betul dipelihara gitu ya Pak. Jadi ya ada juga yang belum lengkap kan gitu ya Pak. Kan gitu kira-kira. Nah kita datang ke sini dari Pak Budi tadi sudah dijelaskan kalau paling penting itu kalau bisa dan harus diusahain sampai ujung tuh tadi kan. Betul kan? Asal tanah Bapak tuh dari mana kan gitu kan. Nah, betul. Nah ini nanti bisa dilihat di YouTube juga, di YouTube saya. Itu contoh namanya Profesor Ing. Profesor Ing. Ing Mokoginta. YouTube nanti saya kasih linknya. Nah itu tanahnya dia, Pak Ismet, Pak Haji Ismet itu sertifikat hak milik. Tiba-tiba terbit lagi sertifikat hak milik lagi, tapi tanahnya asalnya dari tanah negara. Padahal di situ nggak ada tanah negara, yang ada tanah adat. Tapi kenapa saya sampaikan di sini? Untung Profesor ini datanya lengkap, sehingga menanglah dia di pengadilan sampai ke Mahkamah Agung dan PK. Sertifikat yang menibannya itu, yang menutupi itu dibatalkan. Nah, tetapi cilakanya Pak, tanahnya dia udah dijual ke orang lain. Nah, kenapa saya ceritakan di sini? Karena sekarang itu sedang ada prosesnya di polisi, udah 4 tahun. Sudah 4 Kapolda ganti. Direktur Reskrimnya itu sama Kasubag polisinya itu kelihatannya yang kuat di daerah itu. Kemarin hari Selasa Pak Yanes Zoom meeting seperti kita akan lakukan nanti di hari Minggu ya Pak ya. Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, usaha Pak Yanes dan teman-teman semua, Pak Budi, FKMTI dan itu, kami mendapat kabar direktur dan itunya diganti di Poldanya. Ya. Nah tapi maksudnya kalau bicara pengadilan itu, kalau datanya nggak betul, kan nanti Pak Yanes bicara di mana-mananya kasihan kan? Betul. Iya kan? Nanti ditanya mana Pak Yanes datanya? Masih percaya lagi. Waduh, ini gimana gitu loh Pak. Nah, maksud saya ini untuk menekankan kepada bapak-bapak yang disampaikan Pak Budi itu memang betul-betul dibutuhkan. Insya Allah. Nah itu. Nah kemudian nanti Pak Budi kesini lagi. Karena kebetulan di depan ada orang kena musibah juga, sama kayak Bapak juga, tiba-tiba tanahnya diambil apa segala macam, tetapi perusahaan yang diambil. Dan Pak Budi kan disiplin. Iya. Mana datanya? Datanya kan cuma bawa pengadilan ya, cuma kalau kita suruh pulang kan kesian. Makanya dia layani dulu sebentar. Gitu loh Pak. Jadi mohon maaf. Nah maksud saya sekarang mungkin biar Pak Yanes juga dengar, siapa di antara bapak-bapak yang bisa ngasih lihat sama kita diskusi sambil nunggu Pak Budi data yang Bapak punya tuh seperti apa. Gitu, diceritakan, digambarkan, nanti kita lihat sama-sama. Ayo silakan Pak.